Pagi hari ini kita masih akan melanjutkan tema kita pada minggu yang lalu, di mana kita akan belajar kuasa dari atau kekuatan sebuah keterhubungan. Keterhubungan punya makna yang lebih spesifik dari sebatas hubungan. Karena keterhubungan adalah berbicara tentang aktivitas dalam membangun hubungan itu sendiri. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita tidak menyadari prinsip-prinsip rohani atau protokol rohani yang Tuhan tetapkan supaya hidup kita justru diuntungkan. Hidup kita bahkan dimaksimalkan. Hidup kita bahkan bisa terus berbuah lebat, sekalipun sepertinya saudara keadaan tidak menguntungkan. Nah, karena itu kita harus belajar tentang bagaimana Tuhan mendesain tentang sebuah keterhubungan, konektivitas, keterhubungan di rumahnya, di rumah Tuhan. Kita akan lihat beberapa ayat, saudara, secara cepat sebagai awal saja. Supaya kita tahu desain ini sebetulnya sejak semula sudah Tuhan tetapkan menjadi satu prinsip kehidupan. Ketika kita kehilangan keterhubungan, sekalipun kita ada dalam sebuah perjalanan, saudara, bersama-sama dengan orang yang telah kita pilih dalam perjalanan kita itu, Alkitab berkata, saudara, kita tidak akan mengalami kemaksimalan. Karena mungkin kita akan saling berseberangan, kita tidak saling bahu-membahu, kita tidak saling tolong-menolong. Nah, bicara tentang keterhubungan, ini sebuah prinsip yang luar biasa sekali. Mari kita akan lihat yang pertama, saudara, dalam Keluaran, pasal yang ke-28. Saudara, ada satu catatan tentang bagaimana Tuhan memberi sebuah uraian atau detail apa yang Harun dan Musa harus lakukan mengenai jubah keimaman. Dan jubah keimaman ini penting dikenakan oleh Harun dan anak-anaknya ketika mereka datang melayani di kemah tabernakel. Bahkan bukan hanya mereka melayani, tapi ketika mereka menghadap Tuhan. Ada satu rahasia yang besar, saudara. Kenapa jubah keimaman itu, Tuhan memberikan sebuah pesan yang sangat spesifik. Detail sekali. Bahkan agak rumit kalau dalam pemandangan banyak orang. Mari kita lihat, saudara. Keluaran pasal yang ke-28. Kita akan baca dengan cepat ayat yang ke-7. Haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya lah harus baju efod itu disambung. Ayat 9. Haruslah kau ambil 2 permata krisopras. Dan apa? Mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu. Anda perlu membaca berulang-ulang dalam catatan ini. Karena ketika kita membaca catatan-catatan yang begitu detail dan spesifik tentang nama batu permata, tentang 2 bagian di bahu kanan dan di bahu kiri, tentang tutup dada seorang imam, itu punya makna rohani yang sangat besar. Coba sekarang kita perhatikan ayat 9-nya. Haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukirkan nama para. Saudara, apa maknanya? 12 nama Israel diukirkan pada 2 permata. Dan di mana 2 permata itu diletakkan? Kita baca ayat yang ke-6. 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama dan ke-6 nama lagi pada permata yang kedua. Menurut sampai urutan kelahirannya saja dibuat begitu sistematis. Siapa bilang Tuhan itu tidak suka sistematika?
Tuhan suka keteraturan. Tuhan tidak asal comot sana, comot sini, tempatkan sana, tempatkan sini. Enggak, saudara. Tuhan punya aturan-aturan yang baik sekali. Sekarang lihat ayat 12-nya. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu yang sudah diukir 12 nama anak Israel. 6 pada kanan, 6 pada kiri. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu, baju efod, sebagai permata, baca sama-sama, sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Nah, yang mengingat orang Israel ini siapa, saudara? Kita baca saja supaya kita tahu. Untuk mengingat orang Israel, maka kehadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas. Saudara, ini bukan sebuah desain yang hanya sebatas untuk memperindah sebuah baju efod, baju keimaman. Saudara, ada 2 tutup bahu imam dan 2 permata ditaruh, dan pada 2 permata yang agak besar itu diukirkan 6 nama dan 6 nama. Yang menarik, saudara, nama ini akan dipikul oleh sang imam dan dibawa di dalam doa di hadapan Tuhan ketika mereka masuk ke hadirat Tuhan. Dari sini kita tahu bahwa prinsip keterhubungan itu, menurut saya, saudara, sesuatu yang patut kita cermati dengan hati-hati. Kalau kita salah menjalani prinsip keterhubungan itu, kita tidak melihat sesuatu yang memang sudah Tuhan siapkan untuk kita terima, kita alami. Tetapi kalau kita baik-baik menyimak dan melakukan prinsip keterhubungan itu, kita akan melihat kemenangan-kemenangan terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya. Jadi imam di bahunya ada tutup bahu, kanan kiri, dan ada 6 nama. Dan waktu mereka menghadap Tuhan ke hadiratnya, imam ini mengingatkan Tuhan akan umatnya. Kita akan agak cepat buka beberapa ayat. 1 Samuel, saudara. Supaya Anda paham betapa indahnya sebetulnya prinsip ini kalau Anda paham. Sekarang 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Kita tahu cerita tentang Hana, ya. Wanita mandul yang kalau dalam pemandangan orang umumnya tidak beruntung. Sekian tahun tidak hamil, sementara Elkana suaminya menikah lagi dan istri mudanya memberikan keturunan. Dan mereka bukan orang yang tidak taat beribadah. Sekarang kita lihat lagi lebih jauh. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Berdiri di mana? Di dalam bait Allah. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Jadi ada jarak yang cukup antara Hana berdoa dengan Eli yang sedang duduk. Yang luar biasa dari prinsip keterhubungan ini, saya sudah ulas beberapa detailnya. Bahwa Imam Eli ini sudah rabun matanya. Imam Eli ini tidak bisa melihat Hana dengan baik. Imam Eli ini bahkan tidak bisa mengajari anaknya. Hofni dan Fineas jadi jahat. Tapi Imam Eli mewarisi ketetapan ilahi bahwa dari imam ini turun blessing, turun berkat. Bagaimana kita mengakses berkat yang sudah disediakan pada orang yang menjadi salurannya Tuhan itu? Nah, ini prinsipnya. Untuk setiap kita, Tuhan sudah sediakan berkat. Dan sudah Tuhan taruh pada tadi imam yang membawa 12 nama, 6 nama. Untuk ketika menghadap hadirat Tuhan, Tuhan ingat kepada
nama ini. Kalau Tuhan ingat saudara, banyak yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ayat 10 kita baca sama-sama 2-3. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Sampai di situ ya. Dia terus berdoa. Dan ayat 12 dia terus berdoa. Coba lihat. Maka Eli mengamat-amati apa? Karena dia nggak bisa dengar lagi. Dia nggak tahu ini. Wanita ini, jemaat ini menyampaikan pokok doa apa kepada Tuhan pada waktu itu. Karena dia hanya komat kamit. Ditaruh keterangan coba ayat 13-nya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya. Dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak. Tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Jadi Hana dikirain perempuan mabuk lagi manifestasi di gereja. Ayat 16, tolong seorang baca mulai dari 16, 23. Ya. Karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Terus? Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ini penafsiran saya ya. Imam Eli merasa direpotkan dengan satu orang yang aneh-aneh ini di bait Allah. Dia lagi duduk tenang di kursinya. Dia lihat ini kayaknya kalau dibiarin lama-lama ini rasanya situasi di bait Allah itu yang sudah tenang, orang sudah selesai beribadah, bisa mendatangkan gangguan. Jadi ketika Imam Eli merespon Hana, ini bayangkan, dia pengen cepet-cepet wanita ini keluar. Paham gak? Dia pengen cepet-cepet ini wanita ini tidak deket-deket di tempat di mana dia harusnya beristirahat. Kenapa saya mau tunjukkan ini? Karena apa yang diperkatakan Eli ini, itulah prinsip keterhubungan. Ada berkat pada imam, yang sekalipun dalam kelemahan manusiawinya Eli, merespon doanya Hana kepada Tuhan, Tuhan pakai Imam Eli untuk mendeklar, untuk menyatakan berkat yang sah, yang sudah jadi sebagai jawaban doamu. Nah, kita lihat saudara. Ayat 17. Wong Imam Eli nggak dengar apa yang Hana panjatkan dalam doanya kan? Bayangkan kalau Hana berdoa, Tuhan berikan suami yang lain. Coba benar gak? Coba benar gak? Tuhan tolong, aku gak tahan dengan suamiku. Berikan suami yang lain. Dan Imam Eli coba lihat. Ayat 17. Pergilah dengan selamat. Dan apa? Allah Israel akan memberikan. Kira-kira saudara. Kejadian gak? Kejadian gak? Kejadian gak? Bilangan kalian. Menurut saya saudara, wibawa, kewenangan dan otoritas yang sudah didelegasikan itu sah. Itu yang mengerikan sebetulnya. Makanya ketika seseorang seperti Ishak memberkati Yakub sebagai yang sulung, padahal Yakub adalah yang bungsu, Esau yang sulung. Itu nggak bisa diganggu gugat lagi. Berkat kesulungan turun kepada sang bungsu. Betapa luar biasanya ya saudara. Tuhan menurunkan berkat melalui orang yang di atas kita, melalui pemimpin kita. Coba, bukankah dalam Taurat dikatakan hormatilah supaya lanjut umurmu ya. Tuhan memberikan penawaran, kamu mau hidup panjang, bahagia, jangan pelit sama orang tuamu. Coba makna hormati apa saudara?
Coba. Gitu? Gimana Bang Marbun? Makna hormat sama orang tua gimana sih gini? Kadang jujur ya, banyak anak-anak tuh lupa sama orang tuanya. Dia makan enak. Tapi orang tuanya, papa mamanya gigit jari. Dan dia nggak tahu pergumulan orang tua yang sekian tahun dahulu bergumul buat kita sekolah lulus. Dan sekarang kita sudah kerja asik. Tiba-tiba kita, baik Pak, urus dirimu sendiri. Baik Mah, urus dirimu sendiri. Saudara, Tuhan tidak mengajari itu, betul nggak? Dan itu sebabnya banyak blessing yang harusnya kita terima utuh tidak terjadi. Karena kita mengabaikan prinsip firman. Imam Eli berkata, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta. Hana percaya, saudara. Karena dia nggak mau pusing dengan kehidupan sang imam. Dia fokus kepada Tuhan yang dia percaya sebagai sumber dari segalanya. Pemimpinku hanya saluran. Tetapi dengan bertemu salurannya, aku terhubung dengan sumbernya. Ini prinsip keterhubungan. Dengan bertemu salurannya, kita bertemu dengan sumbernya. Kalau kita bertemu dengan Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Suci, Alkitab yang berkata, tidak ada satu manusia yang bisa tahan, saudara. Musa aja nggak bisa, hanya terlewatkan kegemilangannya. Haleluya, haleluya. Coba kita maju dengan cepat. Apa yang terjadi dengan Hana? Ayat 19 dan 20. Mas Adit boleh baca dengan cepat. 19, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, Ya. lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat Ini kepadanya. kan, kalau imam membawa 12 nama yang diukirkan di batu permata yang menjadi tutup bahu sang imam, Tuhan ingat. Masalahnya seringkali ada konflik di antara umat dan imam, antara pemimpin dan anak buah, antara anak dan orang tua. Ada tidak keselarasan. Jadi ada gap, mau masuk nggak bisa, ada gap. Mungkin kalau konflik terlalu ekstrem ya. Ada gap yang gak bisa seutuhnya nyambung. Padahal kalau nyambung, itu prinsipnya ikhlas. Itu prinsipnya rela. Itu prinsipnya trust. Bukan prinsipnya sempurna. Banyak orang jadi jemaat jalan-jalan sana sini karena dia pengen cari gereja yang sempurna. Gembala yang sempurna, ibu gembala yang sempurna, pemimpin pujian yang sempurna, pemusik yang sempurna, asyir yang sempurna. Istri saya tadi WA saya, Pak, saya di bawah dulu ya, gak ada asyir di bawah. Wah, dalam hatiku, memang gereja kita luar biasa. Gak ada penjaga pintu gerbang pun, domba-domba tetap bisa masuk. Haleluya. Gak ada penjaga pintu gerbang pun, domba-domba bisa masuk dengan aman. Makanya lihat saudara, setahun kemudian apa? Mengandunglah. Ini terjadi bukan tahun depannya. Tahun depannya manifestasi berkatnya kelihatan. Setuju? Ini terjadi waktu Hana trust sama Imam Eli. Masa di gereja, kenapa iman kita nggak tumbuh? Kita kehilangan trust. Kita pengen pemimpin yang sempurna. Kita pengen kakak Kersel yang sempurna. Kita lihat sebuah cerita yang lain, saudara, yang menarik. Dalam kitab Keluaran pasal 17. Dalam sebuah peperangan,
menghadapi bangsa Amalek, orang Amalek, Tuhan mengajari sebuah desain peperangan, strategi peperangan yang unik. Coba, Keluaran 17 ayat 8. Saya baca ya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan apa? Ikut berperang. Jadi Bapak Ibu Saudara, bantulah saya supaya saya tetap bisa mengangkat tangan saya berdoa. Artinya, apa yang selama ini belum mampu kita pindah atau alihkan, cepat-cepat pelajari. Supaya saya bisa sepenuhnya melakukan tugas rohani saya. Lihat ayat ini saudara. Musa berkata, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah, tongkat mandat, tongkat wibawa yang di tanganku, kata Musa. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayo sama-sama ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, Yosua dan pasukannya kuat. Bisnis goal, proyek mencapai hasil, rumah tangga aman, tentram, diberkati. Pulang kampung, berangkat pulang, aman, diberkati, jadi berkat. Pokoknya seluruh peperangan umat Tuhan aman, sejahtera. Musa mengangkat tangan seperti imam tadi dengan 6 dan 6 nama menghadap perkara ini ke hadapan Tuhan. Seperti Imam Eli membuat Tuhan ingat kepada Hana dan Elkana. Saudara, bayangkan, cuman Tuhan ingat saluran di rahimnya Hana yang tertutup dibuka. Cuman Tuhan ingat. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan bisa ingat? Karena Hana membangun dan mempercayai sebuah prinsip keterhubungan dengan pemimpin rohaninya di rumah Tuhan. Kita lanjut lagi. Sekarang luar biasa nih ayat 12. Kita baca lagi ya 23. Maka sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak. Ayat 13, dan Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara, kemenangan peperangan Yosua dengan mata pedang. Tetapi apa yang membuat situasi ada di pihak Yosua adalah ketika Musa dengan wibawa rohaninya mempengaruhi atmosfer rohani yang ada di atas peperangan itu. Kalau atmosfer rohani yang ada di atas peperangan hidupmu tidak bisa disentuh oleh pemimpinmu, engkau akan terus berjuang dalam pergulatan yang sama. Ketika Musa lelah tangannya, Harun dan Hur ngapain? Ambil batu yang cukup besar supaya Musa duduk. Tapi terus apa? Ngangkat tangan dan ngangkat tongkatnya. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa saudara. Di gereja, kita ngerti siapa kita. Entahkah engkau Harun dan Hur, entahkah engkau Yosua, atau engkau Amalek. Amalek enggak dah. Haleluya. Coba bayangin Musa ngangkat tangan. Bukan musuh kuat loh. Tetapi Yosua kehilangan dukungan spiritual. Tangan Musa turun. Dukungan rohani Musa menjadi lemah untuk Yosua dan timnya. Itu sebabnya saudara, ketika kita bersatu padu di rumah Tuhan, saya percaya bebanmu bukan lagi bebanmu sendiri.
perjuanganmu bukan lagi perjuanganmu sendiri. Tapi bagaimana kita bisa bersatu padu, terkonek dengan baik di rumah Tuhan. Mari kita lihat saudara Mazmur 133. Alkitab juga mengajar satu prinsip yang penting sekali kita pahami. Bagaimana minyak urapan, bagaimana perkenanan Tuhan turun saudara. Turun. Dan itu turun dari atas kepala Harun, ke janggut dan ke lehernya dan ke jubahnya. Mazmur 133, persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi ada fellowship, ada persekutuan kasih. Ini bukan karena mereka tidak berbuat salah, tapi ada kasih mesra, ada penerimaan yang membuat saudara hati ini sembuh dari luka-luka. Ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, seperti minyak yang baik. Minyak yang baik, minyak yang baik, minyak yang membawa perubahan, minyak yang membawa blessing, minyak yang membawa wibawa rohani yang dimiliki pemimpinmu turun kepadamu. Minyak yang dari Tuhan melalui pemimpinmu turun kepada hidupmu. Meleleh ke janggut, terus yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Ayat 3 sama-sama. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Iya saudara. Jadi Tuhan memang mengatur begitu rupa prinsip-prinsip ini. Haleluya. Mari kita lihat Ibrani 13 ayat 17, tolong Mas Adit baca. Ya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi ada keuntungan yang kita terima, saudara. Ketika keterhubungan kita bagus, baik. Koneksi kita sehat. Berapa banyak kita kehilangan energi untuk membangun keterhubungan ini. Kita sudah terkungkung dengan banyak hal. Sampai kita berpikir bahwa hidup kita akan hanya berputar pada satu keadaan. Berputar tiap bulan, tiap tahun pada satu keadaan. Seperti siapa? Hana sebelumnya. Tapi sampai pada satu titik, Hana memfokuskan diri ke rumah Tuhan. Dan ketika Hana bersentuhan dengan Imam Eli, hidup Hana tidak pernah sama lagi. Saudara tahu cerita Hana itu bukan hanya terima Samuel, betul gak? Ada adik-adiknya Samuel, ya kan? Ketika Hana bawa Samuel ke rumah Tuhan, terus Imam Eli, imam yang sama ini berkata, kiranya Tuhan memberikan ganti. Ini prinsip trust, saudara. Banyak orang gak bisa mengasihi Tuhan karena mereka gak bisa trust kepada pemimpinnya. Atau gak tahu ya, apa yang membuat Bapak Ibu Saudara tidak trust sama pemimpinmu? Mungkin kita pernah kecewa. Mungkin kita belum memahami prinsip kebenaran. Tetapi waktu Imam Eli bekerja di bait Allah, dan Hana seorang ibu yang mendapati kesetiaan Tuhan, dan dia tidak ragu membawa kembali yang dia minta sebagai nazar, dia persembahkan kembali ke rumah Tuhan. Alkitab mencatat bukannya satu loh, bukan hanya dua, amin. Bukan hanya 3, rahim Hana yang sebelumnya tidak berbuah. Sejak dia terhubung dengan imamnya, dengan Eli pemimpinnya, rahim yang mandul itu berbuah. Saya berdoa hidup akan berbuah lebat. Saya berdoa hubungan akan berbuah lebat. Kesehatanmu akan menginspirasi orang. Bukannya sekedar setuk diri sendiri. Haleluya. Saudara jangan tunggu tahun depan. Ketika Tuhan bicara seperti ini, saya percaya setan tidak suka.
Setan coba mengalihkan pemikiran kita dengan prinsip-prinsip yang lama. Enggak harus gitu-gitu juga bisa. Saya mau beritahu saudara, taati saja firman yang kita dengar hari ini, yang kita baca hari ini. Dengan cara seperti itu saudara, kita akan melihat kemenangan, 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 dan kemenangan terjadi. Saya akan dengan cepat saudara, ajak kita melihat beberapa ayat. Supaya kita tahu ini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Lukas pasal yang 10, puji Tuhan. Masih 31 menit. Ada stopwatch di depan saya. Saya berlomba ini. Ayat 16, mari kita baca. 2, 3. Barang siapa mendengarkan kamu, stop. Perhatikan baik-baik penulisannya ya. Barang siapa mendengarkan, siapa kamu ini? Kamu ini murid. Coba, kalau Anda baca berikutnya, menurut saya saudara, takjub sekali. Coba lihat. Iya. Jadi kalau orang mendengarkan perkataan, nasihat, bimbingan, murid Tuhan, orang itu sedang mendengarkan aku, kata Yesus. Tapi banyak, karena luka, karena masalah, karena konflik, kita kehilangan koneksi itu. Kita sih datang, kita sih terhubung. Tapi seperti Hana, gak mau menaruh harap percaya bersama pemimpinnya. Yesus bahkan ini menjabarkan dengan satu hal yang menurut saya, buat saya sendiri saudara, gimana ya Mas Adit? Kalau saya tegur Mas Adit itu sedang dengar suara Tuhan. Oh kalau janji Tuhan, aku percaya itu dari suara Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau Pak Gembala negor aku, itu bukan dari Tuhan. Tunggu dulu. Tuhan juga punya saudara caranya kita bisa mengecek dan melihat. Segala perkataan yang diinspirasi oleh roh, bentuknya nasihat, bentuknya teguran, bentuknya tuntunan, itu datang dari Tuhan sendiri. Kadang-kadang kalau kami lagi ngobrol di rumah, kenapa ya Pak? Kalau Papa tuh menyampaikan pesan Tuhan tuh kayaknya enak, nasihat, tuntunan, bimbingan, penghiburan, menyampaikan pesan Tuhan, nubuatan. Kalau saya kok kayaknya istilahnya ya, negor gitu, kasih peringatan. Ya mungkin memang masing-masing ada jalurnya. Yang sana tegangan tinggi, sini tegangan sedang gitu. Betul gak sih? Makanya saudara tahu di rumah Tuhan itu kebenaran. Makanya Tuhan memberikan apa? Nabi, penginjil, rasul, guru. Itu jawatan yang sangat berbeda sekali fungsinya di gereja. Jadi kalau guru, waduh, dia pintar mengurai dan menjabarkan secara sistematis dan secara mendalam. Tapi kalau nabi, nggak usah pakai ayat, ngomong aja, ini suara Tuhan. Kamu percaya kamu diberkati. Kamu nggak percaya ya, haleluya. Kalau nabi, ditanya lagi ngapain? Lagi doa. Tanya lagi ngapain? Hah? Lagi penyembahan. Kalau gembala, ditanya lagi ngapain? Lagi bimbing domba dong. Lagi belajar tuh. Lagi kasih makan domba. Kalau rasul, lagi buka pelayanan. Lagi rintis pelayanan. Lagi kunjungan sana, kunjungan sini. Makanya saudara, kita harus ngerti Tuhan mendesain kita sebagai tubuh, sebagai gereja. Orang yang terkonek di dalam rumah Tuhan. Untuk kita mengalami kemaksimalan. Kenapa saya bilang mengalami kemaksimalan? Hana tidak pernah menduga rahimnya bisa berbuah lebat. Tidak pernah menduga. Sampai, ini yang menarik ya. Dia mendengar perkataan seorang yang berkata, Allah Israel akan memberikan apa yang kau inginkan. Sekalipun pemimpinnya gak dengar doanya itu. It's amazing.
Kita lihat ayat ini, kita baca dengan lengkap. 2, 3, barang siapa mendengarkan kamu dan iya, terus inilah prinsip keterhubungan Bapak Ibu Saudara. Selemah-lemahnya seorang hamba Tuhan yang ditetapkan Tuhan. Bukan hamba Tuhan-hamba Tuhanan loh. Selemah-lemahnya, semudah-mudahnya, segagal-gagalnya dia hamba Tuhan yang ditetapkan Tuhan. Pada kehidupannya ada otoritas dan wibawa Tuhan. Anda mau debat sama Tuhan, kenapa Tuhan pakai Simpson? Simpson hamba Tuhan, pada hidupnya ada otoritas dan wibawa. Tapi saudara, saya mau kasih tahu, Tuhan itu setia, itu sebabnya ketika kita memasuki perjanjian baru, Tuhan bukan hanya mempercayakan satu pemimpin. Ada rasul, guru, nabi, penginjil, gembala. Itu di kitab Efesus lengkap sekali. Oke, kita baca saja kitab Efesus supaya Bapak Ibu Saudara nangkep apa yang saya ceritakan. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal keempat. Ayat yang ke-11. Dan ialah, maksudnya Tuhan Yesus, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, jamak ya catatannya, jadi bukan satu. Terus, dan pengajar-pengajar, untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, jadi bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan satu tubuh, satu gereja, saudara. Tuhan ingin kita saling terhubung. Pertanyaannya, apa yang membuat kita tidak bisa terhubung dengan baik? Makanya doa Bapa kami yang Yesus ajarkan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amang Tampu lagi di rumah sakit. Handphonenya itu mungkin coba dilihat sama putrinya yang mendampingi. Dikirim message ke beberapa orang termasuk saya. Saya balas dong, dan dia bilang, oh ini saya, putrinya. Boleh nggak saya video, saya teleponan? Oh boleh, dan dia video call. Unik ya, orang yang nggak kenal saya bisa video callan sama saya. Tapi banyak jemaat nggak enak hati, sungkan, takut. Telepon aja, WA aja, nanti gimana, nanti ganggu Pak Gembala. Padahal udah kritis. Mau pilih jalan nih, kanan atau kiri ya. Kanan si dia atau si dia lagi. Tapi nelpon aja, WA aja takut. Waktu putrinya Opung Tampu itu video call sama saya. Saya Opung Tampu itu lagi duduk, lagi makan cemilan. Waduh, saya pikir memang ya, kadang-kadang untuk terkonek dengan baik, kita tuh butuh perantara. Tahu nggak yang namanya penghubung? Saya ketawa sama Mang Tampu. Saya bilang terima kasih, putrinya langsung liatin wajahnya. Wah, terima kasih lah, diberkatilah. Bapak Ibu, dari setengah tahun ini ke belakang, jangan biarkan bebanmu hanya sebatas berhenti di pundakmu. Tuhan kasih mandat kepada Musa untuk naik ke atas bukit, mengangkat tongkat wibawa. Coba lihat saudara, ialah yang memberikan baik rasul-rasul kepada siapa? Kepada tubuh Kristus, pada gereja. Supaya apa? Kita berperang bersama, kita menang bersama, amin. Haleluya. Saya berdoa menutup tahun ini banyak cerita kemenangan, banyak cerita keberhasilan. Dan engkau dan saya akan melihat sungguh di rumah Tuhan ada Tuhan. Sekarang saudara, saya mau ajak kita lihat satu ayat yang terakhir. Ini menurut saya, luar biasa sekali. Kita lihat bagaimana seorang wanita
sakit pendarahan, menjamah jumbai jadi jubah Yesus. Lihat Matius pasal yang ke-9. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Ayat yang ke-20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Ini menarik, saudara, menarik. Buat saya ini perlu lebih didalami lagi. Karena yang menyembuhkan wanita ini bukan jubahnya Yesus. Jubahnya Yesus buatan tukang tenun, dibeli di pasar. Bukan turun dari surga jubah Yesus. Paham gak? Jadi kita harus paham, yang menyembuhkan wanita ini dari sakitnya bukan jubahnya. Kita baca, perhatikan. Karena dalam hatinya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkan hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara, sekarang kita lihat di kitab Markus pasal yang ke-5. Ayat 28. Ini catatan Injil yang paralel saya baca. Sebab katanya, ayat 28, Markus pasal 5. Asal ku jamah saja jubahnya. Asal ku jamah saja. Jubah siapa? Segala sesuatu yang didedikasikan menjadi milik Tuhan. Anda gak boleh main-main. Anda hati-hati. Makanya ketika kita mendedikasikan sesuatu bagi Tuhan. Pada benda, pada barang, pada hidupmu. Itu ada wibawa yang turun. Ada naungan Tuhan, ada otoritas Tuhan yang turun. Pada jubah tenunan yang biasa dikenakan Yesus. Itu menjadi satu konektor bagi kuasa Tuhan yang ada di dalam pribadi Yesus. Saudara, Yosua taat kepada Musa. Kamu berperang dengan seluruh tim. Saya akan naik ke atas gunung berdoa. Musa mendapat pesan dari Tuhan. Musa, begini kamu buat untuk jubah Imam Harun. Ada 2 tutup bahu. Dan kanan kiri ada 2 permata yang agak besar. 6 nama kau ukir. Saudara, dari sejak awal, keterhubungan itu, saudara, menyadarkan kita betapa kita perlu rendah hati. Bukan kuat gagah kita. Bahkan bukan kuat gagah sang pemimpin. Tapi karena Tuhan memberi berkat. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.